Pernahkah Anda berdiri di depan rumah, menatap garasi yang kosong melompong, atau mungkin melihat ruang tamu yang terlalu luas dan jarang digunakan, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah ruangan ini bisa menghasilkan uang? Di era modern di mana biaya hidup terus merangkak naik, kita dituntut untuk semakin cerdas melihat peluang. Banyak orang berpikir bahwa untuk memulai sebuah bisnis yang menguntungkan, langkah mutlak yang harus diambil adalah menyewa ruko di pinggir jalan raya, meminjam modal puluhan juta ke bank, dan membangun semuanya dari nol dengan risiko kegagalan yang selalu membayangi. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa aset terbesar Anda untuk meraup pundi-pundi rupiah yang stabil justru sudah Anda miliki saat ini? Ya, kita sedang membicarakan rumah Anda sendiri. Hari ini, kita akan mengupas tuntas, mendalam, dan selangkah demi selangkah tentang sebuah ide bisnis jasa yang brilian, bermargin tinggi, namun dengan risiko yang sangat rendah, mengubah sebagian rumah Anda menjadi taman bermain mini atau mini playground. Mari kita mulai dengan memahami akar masalahnya terlebih dahulu, karena setiap bisnis yang sukses selalu lahir dari sebuah masalah yang berhasil dipecahkan. Coba Anda posisikan diri sebagai orang tua muda di zaman sekarang. Kehidupan berjalan begitu cepat dan melelahkan. Setelah 5 atau 6 hari penuh bekerja keras, akhir pekan adalah satu-satunya waktu untuk bernapas dan membahagiakan anak. Opsi standar yang biasanya dipilih adalah pergi ke pusat perbelanjaan atau mall. Namun, realitasnya seringkali jauh dari kata santai. Anda harus berhadapan dengan kemacetan jalan raya, pusing mencari tempat parkir yang penuh sesak, dan setibanya di sana, Anda dihadapkan pada harga tiket playground komersial yang cukup menguras kantong. Belum lagi kekhawatiran yang selalu mengganjal di hati para ibu. Seberapa bersih bola-bola plastik itu? Kapan terakhir kali karpetnya dicuci? Apakah sirkulasi udaranya cukup baik di tengah kerumunan puluhan anak asing? Ini adalah sebuah keresahan massal. Jutaan orang tua merasakan kelelahan ini setiap akhir pekan. Disinilah Anda hadir membawa angin segar, menawarkan solusi yang praktis, dekat, privat, dan menjamin ketenangan pikiran bagi mereka. Peluang ini tidak hanya eksklusif untuk mereka yang tinggal di tengah hiruk-pikuk kota besar. Coba bayangkan sebuah skenario di mana Anda berdomisili di area pinggiran kota atau bahkan di lingkungan pedesaan yang mulai berkembang. Di area-area seperti ini, akses menuju pusat hiburan atau mall yang memiliki fasilitas bermain anak yang layak biasanya sangat jauh, membutuhkan waktu tempuh berjam-jam. Anak-anak di lingkungan pedesaan atau pinggiran juga membutuhkan stimulasi bermain yang modern dan aman, sementara para orang tua di sana juga mendambakan tempat yang nyaman untuk bersosialisasi sembari mengawasi anak-anak mereka. Dengan membuka mini playground di lingkungan yang jauh dari pusat kota, Anda secara tidak langsung menciptakan sebuah monopoli lokal. Anda menjadi satu-satunya destinasi hiburan terdekat dan paling masuk akal bagi puluhan, bahkan ratusan keluarga di radius beberapa kilometer dari rumah Anda. Ini adalah pasar tersembunyi yang sangat masif dan seringkali terlewatkan oleh para investor besar. Sekarang, mari kita bedah konsep taman bermain rumahan ini secara spesifik. Hapus dari pikiran Anda bayangan tentang membangun seluncuran raksasa setinggi atap rumah atau kolam bola sebesar lapangan bulu tangkis. Bermain di area rumah berarti kita mengedepankan kualitas, bukan kuantitas ruang. Anda bisa memulai dengan tema yang saat ini sangat digandrungi oleh para psikolog dan dokter anak, yaitu sensory play atau permainan sensori. Konsep ini terlihat sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi perkembangan motorik dan kognitif anak usia dini. Bahan-bahannya pun bisa Anda racik sendiri dengan modal yang sangat minim. Anda bisa menggunakan beras yang diberi pewarna makanan aman, water beads atau bola-bola air, pasir kinetik, hingga play-doh buatan rumah. Pertanyaannya, jika bahannya semurah itu, mengapa orang tua mau membayar Anda? Jawabannya sederhana, orang tua membeli kebebasan dari kekacauan. Anak-anak dibiarkan bebas berantakan, menumpahkan pasir, dan mengaduk-aduk warna di tempat Anda, sementara sang ibu bisa duduk tenang meminum secangkir teh tanpa perlu memikirkan stresnya menyapu, mengepel, dan membersihkan sisa-sisa permainan tersebut. Anda menjual sebuah layanan relaksasi mental bagi para orang tua yang dibungkus dalam bentuk arena bermain anak. Selain permainan sensori, konsep Montessori Inspired Playroom juga memiliki daya jual yang sangat eksklusif.
Anda tidak perlu memenuhi ruangan dengan mainan plastik beraneka warna yang mengeluarkan suara bising dan menyilaukan mata. Sebaliknya, ciptakan suasana yang tenang, rapi, dan estetik. Gunakan rak-rak kayu yang rendah, seukuran tinggi anak balita, agar mereka bisa memilih dan mengambil mainannya sendiri. Isi rak tersebut dengan mainan kayu edukatif, seperti balok susun, instrumen musik kayu sederhana, puzzle huruf dan angka, atau miniatur alat masak dan perkakas. Tata letak ruangan yang minimalis, warna dinding yang kalem seperti pastel atau krem, serta pencahayaan alami yang cukup akan memberikan kesan premium pada garasi atau ruang tamu Anda. Kesan premium inilah yang secara psikologis membuat orang tua merasa bahwa harga tiket yang Anda patok sangat sepadan dengan kualitas lingkungan yang anak mereka dapatkan. Mari kita bahas aspek yang paling tidak bisa ditawar dalam bisnis ini, keamanan dan kebersihan. Mengingat Anda mengelola bisnis jasa di rumah sendiri, reputasi Anda di mata tetangga dan pelanggan adalah segalanya. Mulailah dengan melapisi seluruh permukaan lantai area bermain menggunakan matras EVA yang tebal atau karpet puzzle berkualitas tinggi. Ini bukan sekadar estetika, tapi mitigasi risiko agar ketika anak terjatuh, mereka tidak cedera. Selanjutnya, lakukan audit keamanan ruangan dengan sangat teliti. Pastikan tidak ada satupun perabotan bersudut tajam, pasang pelindung silikon di setiap sudut meja atau rak, tutup rapat semua stop kontak listrik yang berada di jangkauan anak-anak dengan penutup khusus, singkirkan kabel-kabel yang menjuntai. Pastikan juga sirkulasi udara berjalan optimal. Jika ruangan tertutup, sebuah pendingin ruangan AC yang rutin dibersihkan filternya, ditambah sebuah air purifier untuk menyaring bakteri dan virus di udara, akan menjadi nilai tambah yang sangat meyakinkan bagi orang tua yang perfeksionis. Untuk urusan kebersihan, standar operasional prosedur Anda harus setara dengan standar rumah sakit ibu dan anak. Terapkan aturan wajib memakai kaus kaki bersih bagi seluruh anak dan orang dewasa yang memasuki area bermain. Sediakan wastafel kecil atau cairan hand sanitizer tepat di depan pintu masuk. Jadwalkan waktu jeda selama 15 hingga 20 menit di antara sesi bermain untuk melakukan proses sterilisasi singkat. Semprotkan cairan disinfektan khusus yang ramah dan aman jika tertelan oleh bayi, lap seluruh permukaan mainan yang sering disentuh, sapu dan vakum lantai dari debu. Ritual pembersihan yang Anda lakukan secara konsisten dan terlihat oleh pelanggan ini akan membangun rasa percaya yang luar biasa. Ibu-ibu yang melihat Anda sangat teliti membersihkan mainan akan merasa sangat tenang dan ketenangan itu akan memicu mereka untuk terus kembali ke tempat Anda setiap minggu. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, hitung-hitungan finansial dan model bisnis. Bagaimana cara menambang uang dari ruangan yang sudah Anda sulap ini? Model pertama dan yang paling standar adalah sistem tiket per jam. Anggaplah Anda menetapkan tarif Rp30.000 per jam untuk satu anak, dan harga tersebut sudah memberikan izin bagi satu orang dewasa untuk masuk sebagai pendamping. Jika di hari biasa atau weekday, Anda menargetkan hanya menerima tamu 10 anak per hari, masing-masing bermain selama rata-rata 2 jam, Anda mengantongi pendapatan kotor Rp600.000 dalam sehari. Jika dikalikan 20 hari kerja, itu adalah 12 juta rupiah sebulan. Ingat, ini adalah angka dari rumah Anda sendiri, tanpa Anda perlu mengeluarkan biaya transportasi, tanpa menyewa gedung, dan tanpa stres kemacetan. Namun, potensi sebenarnya tidak berhenti di tiket masuk reguler. Model bisnis kedua yang jauh lebih menguntungkan adalah sistem penyewaan eksklusif atau private playdate. Banyak komunitas ibu-ibu muda, kelompok arisan, atau keluarga besar yang butuh tempat berkumpul dengan damai. Mereka tidak ingin anak mereka berbaur dengan orang asing, dan mereka ingin bebas mengobrol tanpa gangguan. Anda bisa menyewakan seluruh ruangan Anda secara tertutup, privat, untuk kelompok mereka. Misalnya, Anda membuat paket private playdate seharga Rp400.000 untuk durasi 3 jam, dengan kapasitas maksimal 6 hingga 8 anak. Bagi satu kelompok ibu-ibu, membagi biaya Rp400.000 untuk durasi selama itu sangatlah terjangkau, jauh lebih murah ketimbang nongkrong di kafe yang tidak ramah anak. Bagi Anda, ini berarti pendapatan besar di muka dengan manajemen keramaian yang lebih mudah, karena rombongannya sudah saling kenal. Lebih jauh lagi, mari kita bahas strategi upselling untuk melipat gandakan margin keuntungan harian Anda.
Anak-anak yang aktif bermain pasti akan merasa haus dan lapar. Begitu pula orang tua mereka yang menunggu. Jangan biarkan mereka membeli minuman di warung sebelah. Sediakan sebuah etalase kecil atau kulkas mini di sudut ruang tunggu. Jualah air mineral, jus buah kemasan, susu kotak, hingga camilan sehat khusus anak-anak. Untuk para pendamping, Anda bisa meracik kopi susu kekinian dalam botol, teh dingin, atau jajanan ringan. Sediakan juga kaos kaki baru untuk dijual bagi pelanggan yang lupa membawa kaos kaki dari rumah. Keuntungan dari berjualan makanan, minuman, dan perlengkapan kecil ini seringkali memiliki margin lebih dari 50%. Banyak pemilik mini playground yang mengaku bahwa laba bersih dari penjualan makanan dan minuman ini saja sudah lebih dari cukup untuk menutupi seluruh tagihan listrik, air, dan gaji asisten kebersihan bulanan mereka. Tiket masuk anak bisa menjadi keuntungan bersih sepenuhnya jika ruangan Anda cukup memadai dan Anda memiliki sedikit jiwa event organizer. Kembangkan sayap ke bisnis paket ulang tahun. Ini adalah tambang emas. Ulang tahun balita zaman sekarang seringkali tidak lagi dirayakan secara massal di restoran cepat saji. Banyak orang tua yang lebih menyukai perayaan kecil, intim, estetik, dan tidak repot. Anda bisa membandrol paket ulang tahun mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah. Paket ini bisa mencakup penyewaan ruangan eksklusif selama 3 jam, dekorasi balon sederhana, goodie bag, dan tentu saja akses bebas mainan. Orang tua bersedia membayar mahal untuk sebuah kepraktisan paripurna di mana mereka hanya perlu datang membawa kue dan anak yang berulang tahun, sementara seluruh urusan persiapan, hiburan, dan bersih-bersih pasca acara menjadi urusan Anda. Lalu, bagaimana dengan strategi pemasarannya? Apakah kita harus mencetak ratusan brosur atau memasang iklan mahal di media sosial? Sama sekali tidak. Kekuatan utama dari bisnis hiperlokal seperti ini adalah pemasaran akar rumput dan komunitas. Mulailah dari lingkaran paling dekat. Manfaatkan grup WhatsApp rukun tetangga, RT, rukun warga, RWE, hingga grup arisan di lingkungan perumahan Anda. Anda juga bisa menyasar grup komite orang tua di pendidikan anak usia dini, PAUD, Posyandu, atau taman kanak-kanak terdekat. Buatlah sebuah acara grand opening yang mengundang. Misalnya, tawarkan sesi bermain gratis selama 30 menit pertama atau berikan diskon 50% selama minggu pertama pembukaan. Tujuannya hanya satu, hilangkan keraguan mereka dan buat mereka melangkah masuk ke rumah Anda. Begitu mereka masuk, senjata utama Anda selanjutnya adalah menciptakan momen yang Instagramable atau layak masuk media sosial. Pastikan pencahayaan ruang bermain Anda sangat terang dan bagus untuk difoto. Saat melihat anak-anak mereka tertawa bahagia di ruangan yang bersih dan estetik, naluri alamiah para ibu adalah merekamnya, memotretnya, dan mengunggahnya ke Instagram Story, TikTok, atau status WhatsApp mereka. Ketika unggahan itu dilihat oleh teman-teman mereka yang lain, percayalah, Anda baru saja mendapatkan pemasaran gratis paling efektif di dunia. Rekomendasi dari mulut ke mulut antar ibu-ibu memiliki tingkat konversi yang sangat luar biasa. Anda hanya perlu memastikan bahwa setiap anak pulang dengan senyuman dan setiap ibu pulang dengan rasa puas. Mengapa sedari awal saya menekankan bahwa bisnis ini memiliki risiko yang sangat rendah? Mari kita hitung skenario terburuknya. Dalam bisnis tradisional, biaya tetap tertinggi adalah sewa tempat. Di sini, biaya sewa Anda adalah nol. Modal awal yang Anda keluarkan sepenuhnya menjelma menjadi aset fisik yang berwujud. Matras pelindung, perosotan kayu, rak buku, mainan edukatif, dan pendingin ruangan. Misalkan, pada suatu titik di masa depan Anda harus pindah kota atau Anda menyadari bahwa Anda lebih suka kembali bekerja di kantor dan ingin menutup taman bermain mini ini. Apa yang terjadi dengan modal Anda? Apakah hangus begitu saja? Tidak. Seluruh mainan bermerek, buku-buku, dan perabotan kayu yang telah Anda beli bisa dengan mudah dijual kembali di pasar barang bekas online atau pre-loved dengan harga depresiasi yang masih sangat masuk akal. Kerugian finansial yang Anda tanggung sangatlah kecil. Atau bahkan yang lebih baik, semua fasilitas kelas atas tersebut secara otomatis beralih fungsi menjadi fasilitas bermain pribadi yang luar biasa mewah bagi anak-anak Anda sendiri di rumah. Dari sudut pandang manajemen risiko, ini adalah salah satu langkah bisnis paling aman yang bisa Anda ambil. Menjalankan mini playground dari rumah bukan semata-mata tentang mencari keuntungan finansial secara instan. Ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan nilai tambah bagi lingkungan di sekitar Anda.
Anda menjawab tantangan gaya hidup modern dengan menyediakan oase kecil di tengah kerasnya tuntutan zaman. Anda menyediakan sebuah ekosistem yang terkontrol, di mana anak-anak bisa melepaskan diri sejenak dari layar gawai, tablet, dan televisi yang merusak mata. Anda mengembalikan mereka pada fitrahnya sebagai anak-anak yang butuh menyentuh berbagai tekstur, berlari kecil, memanjat dengan aman, dan berinteraksi secara nyata dengan manusia lainnya. Di saat yang bersamaan, Anda memberikan ruang bagi para orang tua untuk bernapas, bersantai, dan memulihkan energi mereka. Dampak sosial, psikologis, dan finansial yang Anda bangun saling berkesinambungan dan menguatkan satu sama lain. Kini, setelah kita membedah habis-habisan setiap lapis dari ide bisnis ini, mulai dari menangkap peluang dari keresahan orang tua, merancang tata letak ruangan, menghitung proyeksi pendapatan, hingga mengunci kesetiaan pelanggan dengan standar kebersihan bola sekarang berada di tangan Anda. Peluang tidak akan pernah menjadi uang jika tidak disertai dengan keberanian untuk mengeksekusinya. Saya tahu banyak dari Anda yang sedang menonton video ini mulai melirik ruang kosong di rumah masing-masing sambil tersenyum membayangkan potensinya. Jadi, mari kita jadikan kolom komentar di bawah sebagai ruang diskusi brainstorming yang nyata. Kalau Anda ditantang untuk menyulap garasi atau ruang tamu, Anda menjadi mini playground dalam waktu 1 bulan ke depan. Apa tema besar yang akan Anda pilih? Dan mainan andalan pertama, apa yang akan Anda beli untuk memikat hati anak-anak tetangga? Tuliskan ide terliar, konsep unik, atau mungkin strategi harga yang ada di kepala Anda sekarang juga di kolom komentar, dan mari kita lihat siapa yang punya ide bisnis paling matang untuk langsung dieksekusi.